berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan PPGT Klasis Kutai Timur edisi 27 Juni hingga 3 Juli 2021. Perkenalkan, saya Gestiani Rombe, pengurus PPGT dari Jemaat Kanaan Cabdan Marawahau. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati sehingga firman-Mu yang dapat kami baca dan renungkan pada saat ini dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Markus pasal 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-43. Markus pasal 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-43. Firman Tuhan, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu
dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Shalom dan selamat sejahtera bagi kita sekalian kekasih-kekasih Kristus. Jika ada seseorang yang sedang merasakan falling in love atau sedang merasakan jatuh cinta, tentu perasaan mereka itu sangat senang, sangat bahagia. Seperti ada lagu yang berkata, jatuh cinta berjuta rasanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada seseorang yang hanya karena cinta dia menjadi patah hati. Hanya karena cinta ada orang yang menjadi patah hati, hilang harapan, perasaan tidak tenang, dan bahkan ada karena cinta seseorang mengalami persoalan hidup dan merasa dirinya bahwa tidak bisa keluar dari suatu persoalan. Nah, dalam situasi seperti ini tak jarang ada seorang yang mengambil suatu jalan pintas, yaitu suatu kesalahan. Seperti kasus yang pernah terjadi di Toraja di akhir-akhir tahun 2021, di mana kasusnya itu kasus bunuh diri. Dan ketika kita telusuri secara seksama, korban dari kasus ini kebanyakan itu anak muda. Dan jika kita telusuri juga masalahnya, ada yang melakukannya karena masalah cinta, karena putus harapan, karena tidak bisa keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Saudara-saudara sekalian yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada saat ini memberikan kita suatu pembelajaran hidup, memberikan kita suatu pandangan bagaimana kita bisa menjalani hidup dalam tuntunan kasih Allah yang menghidupkan. Seperti tema kita pada saat ini, kasih-Mu yang memulihkan. Dalam pembacaan kita dikisahkan ada seorang bapak yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Dia sedang dalam pergumulan berat karena penyakit yang mengintai anaknya. Anaknya sedang sakit parah dan bahkan hampir mati. Di ayat yang ke-23, Bapak Yairus ini memohon dengan sangat agar Yesus mau meletakkan tangannya dan dapat menyembuhkan anaknya itu. Selain itu juga dalam pembacaan kita dikisahkan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Tentu suatu persoalan hidup yang sangat berat, mengalami suatu pendarahan selama 12 tahun. Harta benda kepunyaannya telah habis digunakan untuk mengobati, tetapi bukan kesembuhan yang didapat, tetapi malah justru kebalikannya. Perempuan ini semakin drop, keadaannya semakin buruk. Oleh sebab itu perempuan ini serta keluarganya merasakan putus asa. Mereka tidak mampu keluar dari persoalan yang sedang dihadapinya. Tetapi dalam pembacaan kita mengatakan bahwa perempuan ini tidak mengambil suatu kesalahan, tidak mengambil jalan pintas, melainkan mereka ini didorong oleh
kepercayaan mereka untuk bisa mempercayakan kehidupan mereka kepada Allah. Mereka mempercayakan kehidupan mereka kepada Allah, mereka mempercayakan segala persoalan mereka kepada Allah. Baik perempuan yang menderita pendarahan ini maupun Bapak Yairus yang dimana anaknya sedang sakit. Yairus tersungkur dan memohon, sedangkan perempuan berupaya menyentuh jubah Yesus di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-28. Karunia ilahi pun menjadi milik mereka. Kesembuhan dan kebangkitan dalam waktu yang hampir bersamaan itu membuat semua orang menjadi sangat takjub. Karena kepercayaan mereka sehingga anak yang disebutkan tadi sudah mati dapat dibangkitkan kembali, dan perempuan yang telah menderita selama 12 tahun menderita pendarahan dapat sembuh kembali, dan pada saat itu dapat membuat banyak orang menjadi takjub. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, persoalan menjadi tanda bahwa kita masih ada di dalam dunia, kita masih hidup. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya persoalan. Tapi sesungguhnya persoalan itu seharusnya kita jadikan sebagai sahabat hidup kita, agar kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada semboyan iman yang mengatakan, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Semboyan ini harus menjadikan generasi muda Kristus tetap kokoh dan menghadapi masalah seberat apapun. Kita selaku anak muda adalah Yairus dan perempuan-perempuan yang terlalu banyak menghadapi persoalan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita pasti banyak menghadapi suatu persoalan-persoalan. Tetapi marilah kita datang, kita mengambil contoh dari perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun dan bahkan Bapak Yairus yang anaknya sakit. Kita mengambil contoh bahwa mereka itu mempertaruhkan persoalan mereka, membawa permasalahan mereka kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Marilah kita menjadi anak muda yang selalu sadar bahwa kita ini berakar dalam kasih Kristus dan pasti dimampukan untuk menghadapi persoalan seberat apapun. Marilah kita menjadi garda-garda terdepan dan menjadi kader yang siap diutus, dapat membagikan kabar sukacita yang menghidupkan dan memulihkan. Menjadi anak muda yang dapat membagikan sukacita kepada orang lain yang dapat menghidupkan. Ada begitu banyak orang seperti anak Yairus yang mengharapkan keseriusan kita untuk menolong mereka menyampaikan keluhan-keluhan mereka, rintihan dan bahkan tangisan kepada Yesus. Sebab itu, marilah kita mengisi masa muda kita dengan hal yang positif dan berfaedah. Percayalah bahwa tidak ada yang bisa menghentikan apapun yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan juga orang lain. Tuhan menantikan tindakanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk segala karya dan kasih-Nya bagi kami, anak muda-Mu, sekalipun sering dalam kehidupan kami masih sangat jarang melibatkan-Mu dalam segala persoalan kami. Untuk itu, kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami terus hidup dalam perkenan-Mu dan menolong orang lain sampai kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Sampai jumpa kembali di renungan mingguan edisi berikutnya. Shalom.